aku telah membunuh 99 orang. Apakah seseorang ini diterima taubatnya? Tentu tidak. Bagaimana ceritanya udah bunuh 99 orang, kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kesel ya, ditambahin jadi 100 orang. Si rahib ini dibunuh ahli ibadah ini oleh si pembunuh tersebut. Nah tuh baca di WA di grup ada yang share tuh dia bahwa dia tuh udah banyak lakuin dosa lah, maksudnya ya zina, sholat segala macam, terus dosanya tuh bisa diampunin nggak ya? Dia mau bertobat gitu. Jadi orang ini udah banyak melakukan dosa-dosa, putus asa dari rahmat Allah lah ya Subhanahu wa ta'ala. Ada nasihat yang bagus ya. Ini juga buat para penonton ya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi kita ini Bani Adam, kullu Bani Adam khata. Ya. Semua turunan Nabi Adam alaihissalam itu pasti pernah membuat kesalahan ya. Jangankan kita sebagai orang yang biasa, orang awam, orang-orang pilihan aja dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian Rasul panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kunci atau solusi dari perbuatan kesalahan tersebut adalah yang pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalau kita tidak mengambil kunci yang pertama, yaitu putus asa, ya kita nggak bakal bertaubat karena kita udah putus asa. Iya. Jadi kita harus besarin hati kita dulu. Nah, sehingga bagaimana cara agar kita ini mudah bertaubat dan tidak mudah berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya, kita harus banyak membaca kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kita harus membaca hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita harus banyak membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu. Dan yang keempat adalah kita harus bisa menerima dengan lapang dada nasihat dari orang, ajakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, 4 kunci ini yang kalau kita jaga di dalam kehidupan kita ya, kita sering membaca Al-Quran, kita sering membaca hadis-hadis, kita sering juga membaca kisah, dan kita mudah atau diusahakan, walaupun terkadang yang menasehati kita ini lebih muda ya. Kadang yang memberikan suatu nasihat, suatu kebaikan, amar ma'ruf itu adalah adik kita sendiri. Terkadang kan suka ego ya. Akhirnya kita suka nggak mau terima, padahal kalau yang baik kita terima. Nah, sehingga dengan 4 kebiasaan ini kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, itu insya Allah ya, bila kita jatuh di dalam dosa, ya Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan hati kita sehingga tidak mudah putus asa. Dengan ini pula kita akan mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada suatu kejadian ya yang bisa jadi motivasi lah tadi ya, untuk kita itu selalu berlapang dada atas rahmat Allah dan juga mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa. Di antaranya diriwayatkan ya dari Abu Sa'ad Ibn Malik Sinan Al-Khudri. Namanya agak panjang ya. Lagi ngapalin. Semoga Allah meridhai mereka semua ya. Rasulullah SAW pernah cerita ya, ada salah satu seorang pada zaman dahulu yaitu membunuh 100 jiwa, namun taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisahnya seperti itu ya, yang dibawakan oleh Rasulullah. Jadi seorang ini setelah banyak membunuh orang, hampir kurang lebih 99 dia telah bunuh. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi yang pertama yaitu ahlul ibadah, rahib ya.
Oh, di zaman sebelum Rasulullah ya? Ya, zaman sebelum Rasulullah. Dia datang ke rahib ini atau ahli ibadah ini dan bertanya, aku telah membunuh 99 orang. Fahallahu min taubah, dalam hadisnya gitu. Apakah seseorang ini diterima taubatnya? Taubatnya aku diterima enggak? Aku udah bunuh 99 orang nih. Si pembunuh. Iya, kata si pembunuh. Jawaban ahli ibadah ini, rahib ini, tentu tidak. Bagaimana ceritanya udah bunuh 99 orang, kamu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mungkin karena kesel ya, ditambahin jadi 100 orang. Si rahib ini dibunuh ahli ibadah ini oleh si pembunuh tersebut. Kemudian dia masih kesungguhannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang dia bunuh udah 100 orang, 100 jiwa. Akhirnya ditunjuki kepada salah satu orang yang paling berilmu di tempatnya. Sama pertanyaannya, aku telah membunuh orang-orang sebanyak 100. Fahallahu min taubah, dalam hadisnya gitu kan. Apakah diterima taubatnya? Kemudian apa jawab orang yang berilmu ini? Tentu engkau diterima taubat. Siapa yang dapat menghalangi taubatnya seorang hamba? Taubatnya seorang hamba dari dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia memberikan kabar gembira ini ya, dia memberikan solusi orang yang berilmu. Nah, maka pada kisah yang kemarin ya, yang kita sempat adakan di series kisah bakti dan durhaka kepada orang tua, salah satu hikmah orang yang berilmu itu lebih mulia daripada orang-orang yang ahli ibadah ya. Karena orang yang berilmu tentunya kedudukannya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadahnya, dari segi ilmu yang lainnya. Itu akan lebih derajatnya. Seperti ini, dia sudah memberikan jawaban karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni hamba-hambanya. Itu penerima taubat hamba-hambanya. Maksudnya ahli ibadah sama ahli ilmu tuh, kalau ahli ibadah tuh yang maksudnya ibadah, orang beribadah tapi tanpa ilmu gitu. Jadi nggak tahu nih jalannya yang kemana gitu. Terkadang orang yang melakukan banyak ibadah, dia kurang bisa menimbang ya antara ibadah dengan hal-hal lainnya. Seperti kasus yang panggilan orang tua. Kalau dia sholat sunnah dibatalkan karena panggilan orang tua lebih wajib. Oh, kalau sholat sunnah batal? Iya, bisa dibatalin karena panggilan orang tua wajib gitu. Sedangkan ini amalan sunnah. Nah, timbangan-timbangan seperti ini bila didasari dengan ilmu atau orang yang berilmu, maka akan naik derajatnya dan insya Allah ibadahnya makin sempurna. Tapi orang ahli ibadah bukan mencirikan bahwa dia ini buruk, tidak. Dia mungkin menjalankan apa yang dia dapat saja, terus ibadah. Namun ketika datang kejadian-kejadian seperti sekarang, ya, contoh ada orang yang rajin sholat, rajin ngaji, ya, terus rajin zakat dan yang lain-lainnya. Dan ini semuanya benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun dia tidak pernah menuntut ilmu tentang bagaimana sih kejadian ini, bagaimana kejadian ini, kejadian. Dia tetap dinamakan misal ahlul ibadah di daerahnya. Nah, ketika ada orang-orang yang ingin menanyakan suatu hal, perkara apalagi yang baru seperti sekarang, maka dia akan menjawab apa yang ada di dalam akalnya ya. Tidak didasari dengan ilmu, karena yang dia jalani hanya ibadah saja. Gitu. Iya. Nah, kita kembali lagi ya ke kisah. Iya, terus jadi setelah membunuh rahib 100 akhirnya 100 orang kan. Kemudian dia menanyakan, ada orang yang berilmu, datang dia ke orang yang berilmu ini. Kemudian dia nanya, "Fahallahu min taubah?" Apakah diterima taubatnya? Maka orang ahlul ilm ini, orang yang memiliki ilmu ini bilang, "Tentu kamu diterima taubat. Siapa yang menghalangimu dari taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian dia memberikan solusian. Sekarang engkau hijrah dari negaramu, tempatmu ini ke negeri atau ke tempat yang banyak orang beribadah di sana. Melakukan banyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Insya Allah dengan hal tersebut engkau adalah salah satu bukti engkau ikhtiar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau bertaubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berangkat ya. Berangkat ya, penonton ya. Dia berangkat, orang yang telah membunuh 100 orang ini berangkat
menuju ke tempat yang tadi dianjurkan oleh orang yang berilmu. Subhanallah, yang takdir Allah berkata lain, di tengah jalan dia meninggal. Akhirnya terjadi perselisihan antara malaikat azab dan malaikat rahmah. Ini orang masuk surga apa masuk neraka, atau diterima amalnya atau enggak, padahal dia sudah banyak melakukan keburukan nih. Udah membunuh sampai 100 orang. Nah, ini menjadi dalih sebagai malaikat azab, sudah banyak melakukan keburukan. Dan dia itu belum sempat melakukan kebaikan, baru setengah sudah meninggal. Maka aku yang mengambilnya, maksudnya jadi keburukan buat dia gitu ya. Atau masuk neraka dan yang lainnya. Malaikat rahmah tidak berdebat lah. Dia sudah berikhtiar atau berusaha atau beriktikad baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang malaikat lain yang menyerupai manusia dan memberikan solusi agar diukur saja. Dekat mana orang ini dari tempat dia meninggal? Dari tempat buruknya ke tempat meninggal dia, atau sebaliknya dari tempat baik ke tempat meninggal? Mana yang paling dekat? Itulah yang bisa membawa orang tersebut. Misalnya, kalau misalnya ya, atau para penonton, misalnya dia lebih dekat ke tempat yang baik, maka dia akan dibawa oleh malaikat rahmat atau diterima insya Allah amalannya. Kalau dia lebih dekat ke tempat yang buruk, maka dia akan dibawa oleh malaikat azab. Itu nauzubillah, masuk ke neraka dan yang lain tidak diterima. Dalam hadis disebutkan qisu ma bainal ardain. Suruh diukur ya antara dua tempat ini. Setelah diukur, subhanallah, lebih dekat ke tempat yang baik. Jadi kita bisa simpulkan ya dari hadis ini, ya, maksiat sebesar apapun ya, yang telah dilakukan oleh seseorang itu tidak menutup kemungkinan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat para penonton ya, 100 orang ya, bisa bayangin. Satu orang aja sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang muslim, non muslim saja diharamkan. Kalau sudah terjadi seperti datang ke negeri yang sudah ada perlindungan dan yang lainnya, tidak boleh kita menumpahkan darah. Apalagi bom bunuh diri dan keburukan-keburukan lainnya. Ini membunuh 100 orang. Tapi dengan i'tikad dia ingin agar dosanya tersebut diampuni atau bertobat kepada Allah, tidak menutup kemungkinan dengan besar dan banyaknya dosa yang dia lakukan, ya. Maka dengan banyaknya perzinahan, banyaknya minuman khamar, minuman keras, judi dan hal-hal lain, tidak menutup kemungkinan seseorang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Itu di surat Az-Zumar ayat 53 ya. Jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau sebanyak apapun dosa kita, keburukan yang kita lakukan, ya, itu tetap kita tidak pernah boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus terus introspeksi diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan astaghfirullahalazim, lisan kita digerakkan, ataupun juga dengan cara kita bertaubatan nasuha, ya, menyesali, tidak mengulangi dan hal-hal lain. Itu nanti akan kita bahas lah ya, masalah taubat nasuha ini dalam sesi berikutnya ya, karena cukup panjang. Nah, dalam ayat ini juga ya, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim ya, menjelaskan tentang tafsir ayat Az-Zumar yang ke-53 ini, atau surat Az-Zumar ayat yang ke-53 ini ya. Itu beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat keburukan, kejelekan, itu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berputus asa. Dikatakan lagi, ditambahkan di kitabnya tersebut yang menjelaskan tentang tafsir ayat ini, mau sebanyak apapun dosanya, mau besar kecilnya dosa yang dia lakukan, bahkan sampai dikatakan sebanyak buih di lautan pun, dia tidak boleh berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jelas di ayat ini akan mengampuni dan memberikan ampunan yang luas kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat kepadanya. Gitu ya, tentang orang-orang yang terkadang suka
putus asa kalau dia udah banyak melakukan dosa zina, na'udzubillah, minuman keras. Wah, udah gak diterima deh nih. Gak bisa. Tetap kita harus selalu berhusnuzon dan berprasangka baik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bukakan terus pintu taubat untuk kita atau untuk orang-orang yang banyak melakukan dosa. Nah, sekarang berarti ya kita yang berbuat dosa ya udah deh berbuat dosa dulu, ntar gampang lah. Kita berzina dulu misalkan, hammer dulu, minuman keras atau pokoknya perbuatan dosa lah. Habis itu udah gampang, ntar kita tinggal minta ampun sama Allah tuh gimana? Nah, ini yang banyak orang salah persepsi namanya ya. Jadi dia tidak melihat sisi lain atau sudut lain dalam kehidupannya. Kehidupan ini kan ada batasnya, ada umurnya. Dan yang mengetahui umur dia itu sampai kapan, ini termasuk perkara gaib, itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua orang, na'udzubillah ya, atau banyak orang berpikiran hal yang tadi ente katain ya, atau yang ente ucapin tadi, misalnya ana lakuin aja misalnya perbuatan zina, minuman keras, nggak nurut, nggak usah sholat, nggak usah zakat, besoknya ana tinggal taubat. Karena memang tadi kan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 dijelaskan dosa apapun itu akan diampuni. Ya, yang terpenting kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus lihat sudut lain yang Anda bilang tadi. Itu adalah umur kita ini ada batasnya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sekarang, naudzubillah, pas lagi di tempat maksiat atau di hadapan kita lagi mau berbuat zina nih, atau baru beres melakukan zina, belum sampai hidayah turun untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dicabut nyawanya. Walayadzubillah. Terus mau apa ya? Penyesalan yang hanya datang di akhir tanpa ada sesuatu yang bisa kita usahakan. Jadi anak kasih permisalan ya buat para penonton juga, buat kita ya. Jadi jangan sampai ini kita pernah lalai atau sepele lah. Dosa kecil, dosa besar itu jangan pernah, walaupun kita tahu Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakini Allah Maha mengampuni tobat seorang hambanya atau mengampuni dosa-dosa seorang hambanya, Maha kasih sayang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, ya, nama-nama tersebut yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Namun tadi kita tidak boleh sama sekali pernah menyepelekan ya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan atau para penonton pernah lakukan. Nauzubillah. Saya kasih permisalan ya. Misal kita datang ke tempat maksiat atau ke tempat dosa. Kita kasih contoh, inilah minuman keras. Klub ya, minuman keras. Kita sudah tiba di sana, kemudian bertemu teman-teman, minum minuman keras, segala macam, ketawa, gibah, dalamnya segala macam lah. Memegang yang bukan mahramnya dengan perempuan yang di kanan, yang di kiri. Ya. Kemudian selesai kita berpesta, kembali ke mobil dan pulang. Belum sampai rumah, naudzubillah, summa naudzubillah, jangan sampai ya, kita kecelakaan, nabrak atau kita ditabrak, dan kemudian akhir hidup kita di situ. Kita belum sempat bertaubat kepada Allah, ya. Kita belum sempat juga melakukan amal-amal baik lainnya, ya, belum ada niat untuk bertobat dari keburukan-keburukan. Nah, itu permisalan yang mudah lah, ya, yang kita terkadang suka melihat kejadian-kejadian tersebut di depan mata kita. Itu sebagai contoh atau sebagai ibrah. Jadi jangan pernah kita menyepelekan dosa dengan dalih Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, jadi seenaknya kita berbuat. Namun kita juga harus ingat bahwa azab Allah itu sangat pedih. Nah, sebagai penutup ya dari tentang taubat yang pertama ini ya, kita juga harus mengetahui tentang hakikat dari hidayah. Jadi ada yang dinamakan hidayah taufik dan ada yang dinamakan hidayah dilalah. Kalau hidayah dilalah ini ya, manusia mengajak kepada manusia yang lainnya. Misal anak ke antum ya, ayan kita ke masjid, anak nasihati. Misalnya ya, Sofyan punya teman yang jarang sholat, jarang ngaji, masih melakukan dosa. Nah, kita mengajak, ayo ini. Nah, itu namanya hidayah dilalah.
dari manusia, mengajak kepada kebaikan. Kalau hidayah taufik ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum berikan, mau ajakan manusia sebanyak apapun, bahkan dari orang tua yang kita cintai, belum tentu orang tersebut akan berubah. Nah, hidayah ini yang mahal, Yan. Ini yang kita takutkan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan ketika mengerjakan dosa, maksiat, keburukan, apakah setelah itu langsung Allah berikan hidayah taufik kepada kita agar kita bisa langsung bertaubat kepadanya? Nah, itu yang kita kan tidak terjamin, tidak seperti orang-orang mulia. Rasulullah sudah dijamin, atau para sahabat sudah dijamin. Nah, kita jaminannya apa? Sehingga ketika kita berbuat dosa, janganlah pernah kita melalaikan, apalagi meremehkan. Yang diharuskan adalah segera mungkin kita bertaubat kepada Allah. Mau besarnya itu dosa, mau buruknya itu maksiat, tetap kuncinya adalah jangan putus asa dan bertaubat segera mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Langsung tobat lagi. Iya. Langsung.